warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Griselda Dwi Pernita Rusliansyah dengan NPM 4118352225003. Dan saya Fadil Sitengkulit Citra dengan NPM 4183522550000. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang pengaruh budaya luar terhadap identitas nasional generasi muda di negara Indonesia. Nah, di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan media sosial membuat budaya asing semakin mudah diakses oleh masyarakat, khususnya oleh generasi muda. Mulai dari musik, film, fashion, hingga gaya hidup. Semuanya dapat dengan cepat menyebar dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Fenomena ini tuh bukan lagi menunjukkan bahwa budaya asing sesuatu hal yang sulit dijangkau. Bahkan tidak sedikit anak muda yang lebih mengenal budaya asing daripada budaya negara sendiri. Hal ini tuh menimbulkan banyak pertanyaan, apakah kondisi tersebut merupakan hal yang wajar sebagai dampak globalisasi atau justru menjadi tantangan bagi identitas nasional Indonesia. Nah, di sisi lain, Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi jati diri bangsa, seperti keberagaman budaya, bahasa Indonesia, Pancasila, serta nilai-nilai kebangsaan yang perlu dijaga. Namun, di tengah derasnya arus budaya asing, muncul kekhawatiran bahwa identitas tersebut dapat semakin memudar apabila generasi muda lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Nah, melalui video ini kami tidak ingin langsung menyimpulkan bahwa budaya asing merupakan penyebab dari melemahnya identitasnya. Sebaliknya, kami ingin mencari tahu apa yang sebenarnya membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya asing daripada budaya negara sendiri. Apakah karena pengaruh media sosial, lingkungan, cara budaya asing dikemas, atau justru karena budaya Indonesia ini belum diperkenalkan dengan baik kepada anak-anak muda di generasi sekarang. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita telah mewawancarai beberapa narasumber dari kalangan generasi muda. Melalui hasil wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh sudut pandang yang beragam mengenai pengaruh budaya asing terhadap identitas nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Griselda sudah bersama dengan narasumber saya. Halo, saya Raya Zahra Urai dari Desain Produk Institut Teknologi Bandung. Nah, di sini untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang sudah kita jabarkan kemarin, saya akan bertanyakan kepada Raya beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat mengapa identitas nasional kita ini sudah luntur di generasi muda. Raya, aku boleh bertanya-tanya di sini. Untuk pertanyaan pertama, menurut kamu apa sih faktor utama yang membuat anak muda tuh lebih tertarik nih pada budaya asing dibandingkan dengan budaya Indonesia? Oke, kalau menurut saya pribadi, yang menjadi faktor utama itu lewat media sosial seperti TikTok, Twitter, Instagram yang memang berkumpulkan ya pengguna sosmed dari seluruh dunia. Jadi kayak kita bisa mengenal budaya-budaya luar yang mungkin lebih modern, seperti contohnya K-pop dan lain sebagainya. Jadi kayak lewat sosial media, lewat platform tersebut banyak hal yang menarik untuk kita ketahui. Oke, jadi menurut kamu yang paling berkesan faktor utamanya ada di sosial media. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, kalau kamu harus memilih siapa yang paling berpengaruh terhadap ketertarikan anak muda pada budaya asing, apakah media sosial, lingkungan pertemanan, keluarga, atau sekolah? Dan menurut kamu itu mengapa? Oke, kalau harus memilih sebenarnya banyak banget yang mempengaruhi kita untuk tertarik ke sana. Karena mulai dari media sosial itu kan dipakai banyak orang ya, kayak saya sendiri, teman saya, dan lain sebagainya. Jadi dari media sosial itu pasti kita omongin secara langsung topik obrolan dengan teman dan sebagainya. Jadi kalau harus memilih, memang menurut saya patokannya itu dari media sosial, kemudian lewat dari mulut ke mulut dari teman, keluarga, dan orang-orang lain yang dijadikan topik, kemudian bisa meluaslah si budaya luar itu. Oke, jadi menurut kamu tetap faktor utama dan yang paling berpengaruh itu masih di media sosial ya? Nah, untuk pertanyaan ketiga, menurut kamu apakah budaya Indonesia ini memang kurang menarik ya di kamu atau lingkungan pertemanan kamu, atau penyampaiannya yang kurang mengikuti perkembangan zaman? Oke, sebenarnya ya kalau saya ngelihat budaya Indonesia sekarang sebenarnya nggak begitu ketinggalan zaman, apalagi kayak di TikTok tuh atau di platform sosial media tuh masih banyak kok orang yang
mau pakai kebaya atau mau melestarikan budaya Indonesia sebenarnya masih banyak banget, nggak seketinggalan zaman itu. Cuma dari saya pribadi ya, yang saya lihat budaya luar yang kita ikutin itu budaya modernnya, bukan tradisionalnya. Jadi sama aja kayak kalau misalnya kita orang Indonesia mau ngikutin tradisionalnya, yang budaya Indonesia pada awalnya, maksudnya budaya Indonesia yang tradisi lama gitu, kita juga nggak ngikutin kok kayak budaya-budaya dari luar. Kayak pasti yang kita ikutin tuh yang masih tren aja di zaman sekarang gitu. Dan kalau misalkan di Indonesia ada sesuatu yang lagi tren juga, pasti kita lewat sosial media juga kita ngikutin kok sesuatu yang lagi perkembangan zaman gitu. Apakah menurut kamu menyukai budaya asing bisa mempengaruhi rasa bangga seseorang terhadap identitas sebagai orang Indonesia? Oke, kembali ke jawaban saya yang sebelumnya ya. Hal-hal yang kita suka dari budaya luar itu hal-hal modernnya kan, bukan yang tradisionalnya. Nah, menurut saya sendiri, kalau kita suka sama budaya asing itu nggak mempengaruhi rasa bangga kita juga terhadap Indonesia. Malah menurut saya lewat hal-hal yang kita suka nih dari budaya luar, hal-hal modernnya, itu bisa menginspirasi kita untuk membuat sesuatu yang baru juga di Indonesia. Soalnya masih banyak sekali, mulai dari musik, perfilman, itu banyak sekali kita mencoba untuk melihat ke budaya barat atau budaya luar untuk membangun sesuatu yang baru juga di Indonesia. Jadi kayak nggak membuat rasa bangganya berkurang juga sih. Oke. Selanjutnya, menurut kamu apakah anak muda saat ini lebih mengenal budaya asing daripada budaya Indonesia? Apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Saya nggak nutup mata juga sih kalau ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih kenal sama budaya luar yang modern-modernnya, seperti musiknya seperti K-pop, kemudian di perfilman ada anime dan segala macamnya. Emang anak-anak muda lebih melek terhadap budaya luar ketimbang yang Indonesianya gitu. Nah, menurut saya hal itu bisa terjadi pertama karena kita kan nggak melulu ya membahas soal tradisionalnya Indonesia, kayak nggak selalu nih kita kayak membahas soal hal-hal yang udah lewat gitu. Mungkin memang ada perayaan-perayaan untuk merayakan budaya Indonesia, cuma memang karena nggak selalu, jadi beda sama hal-hal modern yang selalu ada pembaruannya nih di sosial media seperti di TikTok, di platform lain-lainnya. Nah, jadi menurut saya sebenarnya nggak imbang juga kalau misalkan budaya tradisional Indonesia kalah sama hal-hal modern, karena hal modern itu kan selalu ada ya pembaruannya setiap hari, sedangkan yang tradisional ya kita tuh lebih seperti mengenang atau melestarikan yang udah ada, beda sama yang modern yang terus berkembang setiap harinya gitu sih. Oke, Pak. Kalau misalnya budaya Indonesia nih dikemas semenarik, kan tadi kita ngomongin yang tradisional yang tidak terlalu tertarik kan orang-orang ini, tapi kalau misalnya budaya-budaya itu dikemas semenarik budaya Korea, Jepang, kayak dari K-pop atau enggak anime atau enggak budaya-budaya barat dari film-filmnya dan lain-lainnya, menurut kamu apakah minat anak muda terhadap budaya Indonesia akan meningkat? Karena yang aku lihat ketika Indonesia mencoba melakukan hal yang sama, mereka tuh melihat, anak muda ini melihat Indonesia ini malah cringe gitu, kayak aduh kenapa sih dikut-ikutin, atau kamu punya pandangan yang berbeda? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, melihat budaya luar itu punya ciri khasnya sendiri, seperti Korea dengan K-popnya, dengan dramanya, kemudian dengan Jepang yang ada animasinya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya ke saya, kalau Indonesia niru nih kayak cara mereka memposting atau membuat sesuatu tuh bakalan cringe gak sih gitu. Oke, kalau menurut saya sendiri, Indonesia itu sering banget bikin grup yang mencoba konsep dari Korea, kemudian membuat animasi
dengan art style seperti anime Jepang-Jepang gitu. Tapi seringkali nggak hype, nggak orang-orang nggak melirik gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang cringe, nggak cringe juga, cuma nggak punya ciri khas aja, dan lebih baik kalau Indonesia itu membuat sesuatu yang mempunyai ciri khas supaya anak-anak bangsa tuh lebih untuk kedepannya lebih mudah nih untuk melestarikan hal tersebut, karena ya dari awalnya udah ada ciri khas yang tinggal anak-anak bangsa selanjutnya untuk mengembangkan hal tersebut. Oh, jadi menurut kamu kalau misalnya orang-orang Indonesia mencoba mengimplementasikan budaya luar ke budaya kita, justru budaya kita jadi nggak punya ciri khas gitu. Ya, betul. Kamu lebih memilih untuk dikembangkan saja budaya-budaya yang ada Iya, lebih baik. iya benar. Nah, pertanyaan terakhir, kalau misal kamu nggak setuju untuk diimplementasikan, apa langkah yang paling efektif agar generasi muda ini tetap bisa menikmati budaya asing tanpa kehilangan identitas nasional Indonesia? Oke, kalau menurut saya sendiri, pasti kan semua itu harus seimbang ya, ada plus dan minusnya. Sebagai warga Indonesia juga, kita nggak menutup kemungkinan atau kita juga nggak kayak, wah nggak boleh nih ada budaya asing yang masuk ke kita juga, nggak juga dong. Pada akhirnya kan berarti Indonesia ketinggalan zaman ya, gitu. Kalau misalkan kita mau melihat langsung nih case-nya, itu kayak ada grup Nona. Sebenarnya Nona itu ngikutin budaya luar, kemudian juga nyanyinya pakai bahasa Inggris dan segala macamnya. Tapi Nona tetap mengimplementasikan budaya Indonesia, mulai dari lirik lagunya, kemudian mulai dari gaya berpakaiannya yang mau memperkenalkan Indonesia nih kepada luar gitu. Jadi walaupun dia nyanyinya pakai bahasa Inggris maupun dia promosinya di luar, mereka tetap memperkenalkan mereka sebagai grup dari Indonesia dengan bahasa Inggris yang bahasa internasional supaya orang luar juga lebih mudah untuk mengenal mereka. Menurut saya itu cara yang sangat jenius untuk mengenalkan budaya Indonesia keluar. Ada unsur luarnya tapi tetap ada unsur tradisionalnya, seperti itu sih. Menurut saya kalau misalkan seperti saya, kemudian juga teman-teman yang masih kuliah gitu ya, terus ingin untuk di masa depan ingin memperkenalkan Indonesia, bagaimana sih caranya supaya nggak ketinggalan zaman, ya seperti itu. Jadi kayak nggak apa-apa banget untuk tetap mengimplementasikan budaya luar, mulai dari bahasa, kemudian caranya bagaimana sih cara sesuatu tuh bisa naik di pasar global gitu. Itu tuh kita juga harus ngikutin dari cara bagaimana cara budaya luar itu bisa keterima ke mereka gitu. Jadi kayak nggak bener-bener harus nutup kemungkinan, oh orang Indonesia mah kayak gini aja caranya, yang tradisional aja, kan nggak juga ya. Kita juga harus ngikutin bagaimana sih dari pasar global semuanya gimana, dari sini dari sana dan segala macamnya untuk memperkenalkan Indonesia. Jadi kayak nggak apa-apa untuk mengenal budaya luar lewat sosial media dan segala macamnya, nggak apa-apa banget. Tapi kita gunain sebagai gimana nih caranya supaya Indonesia bisa dikenal lewat platform sosial media, dan bagaimana sih negara-negara ini tuh suka menerima informasi gitu. Oke. Jadi menurut kamu cara yang baik untuk mengimplementasikannya dan agar generasi muda tetap tertarik tuh kita sebagai generasi muda harus bergerak untuk melestarikannya. Iya, kita boleh mengikuti budaya luar, tetapi juga harus dikembangkan budaya kita sendiri. Iya benar. Oke, baik, saya paham. Kalau begitu terima kasih Kak Raya untuk waktunya. Makasih juga Griselda. Nah, berdasarkan hasil wawancara, narasumber menilai bahwa media sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi ketertarikan generasi muda terhadap budaya asing. Platform seperti TikTok, Instagram, dan X memungkinkan budaya luar tersebar dengan cepat sehingga lebih mudah dikenal dan diikuti oleh anak muda. Selain media sosial, lingkungan pertemanan juga memperkuat penyebaran budaya tersebut melalui diskusi dan interaksi sehari-hari. Menariknya, narasumber tidak menganggap bahwa budaya Indonesia kurang menarik. Menurutnya, budaya Indonesia masih memiliki daya tarik dan masih banyak generasi muda yang melestarikannya. Namun, budaya asing yang banyak diikuti merupakan budaya modern yang terus berkembang dan selalu menghadirkan inovasi. Sedangkan budaya Indonesia lebih banyak dikenal melalui unsur tradisional yang relatif tetap. Perbedaan inilah yang membuat budaya asing terlihat lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda.
Narasumber juga berpendapat bahwa menyukai budaya asing tidak otomatis mengurangi rasa bangga terhadap Indonesia. Justru, budaya asing dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan karya-karya baru di bidang musik, film, maupun industri kreatif di Indonesia. Artinya, keterbukaan terhadap budaya global tidak selalu bertentangan dengan identitas nasional, selama masyarakat tetap memiliki kesadaran akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, narasumber mengakui bahwa generasi muda saat ini cenderung lebih mengenal budaya asing dibandingkan budaya Indonesia. Hal tersebut bukan semata-mata karena budaya Indonesia kalah menarik, tetapi karena budaya asing terus berkembang dan dipromosikan secara konsisten melalui media sosial. Sebaliknya, budaya Indonesia lebih sering ditampilkan sebagai warisan yang perlu dilestarikan, sehingga penyampaiannya terasa kurang dinamis dibandingkan budaya populer dari luar negeri. Hal yang paling menarik dari wawancara ini adalah ketika narasumber menolak bahwa gagasan Indonesia harus meniru cara Korea atau Jepang dalam mempromosikan budayanya. Menurutnya, langkah tersebut juga beresiko membuat Indonesia kehilangan ciri khasnya. Sebaliknya, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang modern tetapi tetap berlandaskan identitas dan karakter budayanya sendiri. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa budaya asing bukanlah penyebab utama melemahnya identitas nasional. Faktor yang paling berpengaruh adalah media sosial yang mempercepat penyebaran budaya global serta cara penyajian budaya asing yang terus mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain, menyukai budaya asing tidak selalu berarti seseorang kehilangan rasa cinta terhadap Indonesia. Selama generasi muda tetap memahami, menghargai, dan melestarikan budaya nasional, budaya asing justru dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan inovasi yang tetap mencerminkan identitas Indonesia. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi saat ini bukanlah menolak budaya asing, melainkan bagaimana Indonesia mampu memperkenalkan budaya secara kreatif, relevan, dan tetap mempertahankan ciri khasnya di tengah arus globalisasi. Jadi sarannya, berdasarkan hasil wawancara ini, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan, seperti bagi generasi muda lebih terbuka terhadap budaya asing, tetapi tetap mengenal dan menghargai budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional. Bagi pemerintah dan pelaku industri kreatif, mempromosikan budaya Indonesia melalui media sosial dan konten digital yang kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai serta ciri khas budaya Indonesia. Bagi dunia pendidikan, memperkenalkan budaya Indonesia dengan metode yang lebih interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman agar lebih dekat dengan generasi muda. Bagi masyarakat, pendidikan budaya asing sebagai sumber inspirasi untuk berinovasi, bukan sebagai pengganti budaya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, tidak ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Yeay!